Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan, yaitu tentang kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kita sering mendengar tentang hak-hak kita, tetapi apakah kita juga sadar akan kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, di diskusi kali ini kita akan membahas tentang itu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naldi. Dan di sini ada Imam yang fokus pada isu hak warga negara, ada Lingling yang akan menjelaskan kewajiban warga negara, ada Danis yang akan memberikan contoh kasus di kehidupan sehari-hari, dan terakhir ada Siva yang akan berbicara solusi untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban. Langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dari dasar dulu nih. Apa sih pengertian hak dan kewajiban warga negara? Dan kenapa ini sangat penting? Mungkin Imam bisa menjelaskannya. Silakan Imam. Baik, seperti yang kita tahu, hak adalah sesuatu yang kita miliki sebagai warga negara. Misalnya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, dan hak kebebasan berpendapat. Ini dijamin oleh Undang-Undang 1945. Sementara kita punya kewajiban, dan kewajiban itu adalah tanggung jawab kita, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menjaga ketertiban. Begitu. Betul banget nih. Nah, bagaimana menurut Lingling? Apa dampaknya jika hak dan kewajiban ini tidak seimbang? Menurut kamu bagaimana nih, Ling? Kalau kita hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban, negara tidak akan maju ya teman-teman. Misalnya kalau semua orang ingin fasilitas publik bagus, tapi tidak membayar pajak, dari mana negara dapat dana untuk membangun infrastruktur? Keseimbangan itu sangat penting ya teman-teman. Betul nih. Sekarang kita coba bahas lebih praktis ya. Mungkin Danis bisa nggak sih kasih contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, tentu. Saya akan memberikan beberapa contoh tentang hal tersebut. Misal, kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan gratis di sekolah negeri, tetapi kita juga harus mempunyai kewajiban seperti belajar dan selalu mentaati peraturan di sekolah tersebut. Dan ada lagi yaitu hak untuk menggunakan jalan raya. Dari hal tersebut kita juga memiliki kewajiban untuk selalu mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Seperti contohnya tidak menerobos lampu merah dan selalu memakai helm. Dari hal tersebut menjaga kita dari terjadinya kecelakaan. Menarik juga ya teman-teman. Nah, apakah ada contoh ketika kesadaran ini rendah dan apa akibatnya? Mas Danis mungkin bisa menjelaskannya lagi. Sebenarnya ada beberapa banyak contoh dari hal tersebut, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Salah satunya yaitu ketika warga negara atau masyarakat tidak mau membayar pajak dikarenakan mereka menganggap bahwa pajak bukan kewajiban mereka. Dari hal tersebut mengakibatkan terjadinya penghambatan pembangunan infrastruktur negara dikarenakan dana pajak itu kurang. Mungkin itu saja. Wah, bagus juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban ini? Mungkin Siva bisa menjelaskan. Jadi untuk solusi atau cara untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat itu ada banyak ya. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada edukasi. Edukasi ini bisa dilakukan di sekolah, di masyarakat, di media sosial ataupun dengan kampanye publik. Untuk kampanye publik ini bisa dilakukan dengan cara membuat konten di TikTok,
YouTube atau platform media sosial lainnya. Dengan membuat konten yang menarik dan kreatif, maka akan mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada pendidikan formal maupun informal. Jadi di suatu lembaga pendidikan ini harus diterapkan yang adanya kurikulum atau mata pelajaran yang mencakup materi hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga ada peran keluarga. Jadi sebenarnya peran keluarga ini penting ya dalam semua hal. Namun dalam hal ini keluarga harus bisa menanamkan sikap tanggung jawab dan kewajiban kepada anaknya, sehingga nanti ketika ia dewasa mudah untuk melakukan kewajiban itu. Wah, betul. Dan mungkin juga perlu ada contoh nyata dari tokoh masyarakat yang disiplin menjalankan kewajibannya. Bagaimana menurut kalian semuanya? Setuju? Ya, setuju. Contoh nyata itu penting untuk menginspirasi. Wah, diskusi kita hari ini seru juga ya teman-teman. Dari obrolan kita tadi, ada beberapa poin penting nih. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara harus berjalan seimbang. Dan yang kedua, contoh nyata di sekitar kita seperti menjaga kebersihan, membayar pajak, dan menaati hukum. Dan yang ketiga, kesadaran bisa ditingkatkan melalui edukasi, kampanye kreatif, dan peran keluarga. Nah, buat para pendengar semuanya, yuk mulai dari diri sendiri, pahami hak kita, tapi jangan lupakan kewajiban kita ya. Terima kasih untuk Danis, Imam, Lingling, dan Syifa yang telah memberikan pendapatnya di sini. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. See you. Bang. Gimana bang? Hak dan kewajiban warga negara itu apa bang? Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang. Dengan menunaikan kewajiban, kita memastikan hak kita dan orang lain terpenuhi. Mbak. Apa yang terjadi jika hak diberikan tanpa diiringi dengan kewajiban? Hak tanpa kewajiban hanya akan melahirkan ketidakseimbangan. Keduanya harus berjalan seiring waktu demi terjadinya kehidupan yang damai. Bye-bye. Dengan menjalankan kewajiban, kita memberikan teladan. Dengan menuntut hak, kita memastikan keadilan ditegakkan. Bang. Bagaimana warga negara membangun bangsa melalui hak dan kewajiban, Bang? Ketika setiap warga negara menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajibannya, kita bersama-sama membangun bangsa yang kuat. Bang. Ya Bang, kenapa Bang? Mengapa hak dan kewajiban penting bagi masyarakat adil? Memahami hak dan melaksanakan kewajiban adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.